Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 5 Rabiul Awal 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 Agustus tahun 2025. Perlu diketahui yang bertiga sebagai khatib sekaligus imam yaitu Ustaz Suyanto MPD Hamidullah Ta'ala, dan untuk ma'adhin saudara Bapak Suryadi. Kami himbau kepada para jamaah untuk mengisi soft yang kosong dipanjang terlebih dahulu, dan jika ada bapak-bapak alat komunikasi mohon untuk dinamatikan sementara waktu. Perlu diperhatikan bagi adik-adik sekalian, jika khatib sudah naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat, kami harap Anda tenang dan diam sehingga tidak mengganggu kekhusyuan di dalam khutbah Jumat serta sholat Jumat. Dan jika khatib membacakan doa saat di atas mimbar, maka kami mohon aminnya yang baik juga diamin saat khatib membacakan surat Al-Fatihah. Sekian dari kami, kepada Ustaz yang bertugas kami ucapkan tafadhol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila. Wa fil ayatil ukhra, wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini saya sebagai khatib mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita tetap untuk selalu istiqomah dan untuk selalu berupaya memperbaiki tentang keimanan kita, keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ketakwaan itu bisa menjadikan solusi, segala solusi dalam kehidupan kita. Solusi apapun dalam kehidupan kita, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana ketakwaan kita, disitulah keberhasilan kita untuk memanage, untuk mengatur diri kita ini untuk menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat, dan dunia akhirat. Maka dari demikian, ketakwaan itu solusi. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku. Ingat makna takwa di beberapa kitab yang dibahas
para ulama, takwa itu adalah menjaga. Ittaqullah berarti menjaga eksistensi supaya kita tidak terjerumus ke dalam neraka. Kemudian ittaqun nas, ittaqul mar'ah, ittaqun nisa. Jagalah wanita itu supaya dia menjadi orang yang terhormat. Dan seterusnya. Makna takwa adalah menjaga. Walaupun beberapa yang mengatakan takwa itu adalah takut, atau takwa itu adalah takut kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, maka bertakwa ini menjadi bekal terbaik, dan bertakwa itu menjadi solusi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Bahkan Allah berjanji orang yang bertakwa itu akan dimasukkan dalam surganya Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Dan beberapa ayat lain, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kalau dalam kehidupan kita, tema yang saat ini yang saya sampaikan yaitu jihadun nafs, atau memerangi hawa nafsu kita. Hawa nafsu sebenarnya cenderungnya sesuatu yang baik. Cenderungnya sesuatu yang baik, yaitu kecintaan. Kadang-kadang pengguna kata al-hawa berarti kecenderungan, cinta, taat kepada kebenaran. Seperti yang diucapkan Aisyah. Akan tetapi ketika hawa nafsu itu sendiri melenceng untuk mengajak yang tidak baik, kemaksiatan, maka hendaklah untuk diluruskan dengan syariat Islam. Karenanya orang yang tidak menaklukkan hawa nafsunya maka disebut belum beriman. Di dalam sebuah hadis disampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadis ini yaitu hadis yang tertera dalam kitab Al-Hujjah, juga Al-Wafi dalam hadis Arba'in, yang artinya tidak beriman atau belum beriman seseorang di antara kalian jika hawa nafsunya belum mengikuti ajaran yang dibawa oleh beliau Rasulullah. Taba'an artinya mengikuti. Taba'an artinya mengikuti, yaitu mengikuti hingga menjadi karakter syariat Islam. Hadis yang dibawa oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau, itu akan menjadi karakter dalam kehidupannya. Aisyah sendiri menyampaikan khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya beliau, suaminya beliau, itu adalah Al-Quran. Jadi wujudnya Al-Quran adalah akhlaknya beliau Rasulullah. Maka disinilah ketika hawa nafsu itu ditaklukkan dengan syariat Islam, menjadi yaitu karakter dalam kehidupan kita sehari-hari, atau tabiat, atau akhlaknya yaitu Al-Quran. Jelas di sini akhlaknya adalah Al-Quran, menjadi akhlak. Bagaimana supaya bisa mengikuti kajian-kajian dan diterapkan satu persatu Al-Quran itu atau hadis itu. Siapapun yang sering mengikuti kajian di situ, kajian-kajian yang membahas tentang itu akhlak. Bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan sehari-hari. Islam mensikapi dengan baik. Islam disitulah sebagai petunjuk, Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk kita utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, maka seorang muslim adalah manusia yang sempurna, paripurna, manusia kamil, manusia yang sempurna. Maksudnya adalah karena dalam hati seseorang muslim terdapat sisi yang vital, yaitu ideal. Ideal itu sempurna. Antara ucapan dan perbuatan tidak bertentangan. Demikian pula antara pikiran dan perilakunya tidak bertentangan. Bahkan ia manusia
dan seimbang antara hati dan ucapan. Semua anggota tubuhnya, antara akal, perasaan dan pikiran, antara roh yang ada di dalam jiwa kita, itu serasi dengan jasmani badan kita. Kalau meninggal itu jasad, roh itu tidak meninggal. Hakikatnya roh dicabut dari jasadnya. Maka yang dikatakan meninggal itu adalah jasadnya. Roh tidak akan pernah meninggal. Roh itu kembali dicabut oleh Allah, kembali kepada Allah. Maka keserasian antara roh dan jasmani inilah, yaitu menjadi mithal, menjadi ideal. Ucapannya, perbuatannya, semuanya. Maka jangan sesekali kalau kita menjadi seorang pendidik, menjadi orang tua, mendidik anak kita dan mendidik anak didik kita, maka kita sampaikan bahayanya gadget. Gadget itu kalau tidak dikontrol anak-anak sekarang, itu akan menjadi musibah besar. Dan ini banyak survei. Ketika anak-anak kecil sebelum datangnya Android, menghafal mudah sekali dan cepat sekali dalam sehari. Dan ini survei. Seorang guru tahfidz survei bahwa anak kecil menghafal dalam sehari 3 ayat itu mudah sekali. Tetapi ketika datangnya Android setelah COVID, kenyataannya berbeda. Apa yang terjadi? 1 anak atau 2 anak, 3 anak disurvei sulit sekali menghafal. Ketika disurvei ditanya hingga ke orang tuanya pun, maka berat untuk meninggalkan HP. Maka disinilah gerakan-gerakan kita untuk mengantisipasi anak kita dan juga anak-anak didik kita. Bahayanya gadget. Untuk melihat itu, maka pornografi itu, porno aksi itu bahayanya lebih bahaya, lebih besar lagi daripada narkoba. Kalau narkoba merusak sel, bagian sel otak manusia hanya 3 saja, bahkan 2 atau 3. Tetapi porno aksi atau pornografi bisa merusak bagian sel otak 5. Dan itu sangat berbahaya. Dan ini disampaikan beliau Rasulullah dalam sebuah hadis, disampaikan di bawah langit ini, Rasulullah SAW bersabda, di bawah langit ini tidak ada Tuhan yang disembah lebih besar bahayanya di sisi Allah selain hawa nafsu. Berarti kelihatannya sepele sekali hawa nafsu, cuma bahayanya luar biasa, bisa merusak segala-galanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kalau ini kita sudah melihat di situ bahayanya hawa nafsu, bahayanya pornografi, porno aksi, maka antisipasi sebagai seorang pendidik sekaligus sebagai orang tua hendaklah untuk mengontrol anak didiknya atau anaknya, yaitu untuk memegang HP. Dilihat setiap saatnya apa yang dilihat. Tetapi kalau anaknya lebih pandai mengendalikan HP, mengendalikan gadget, kita kontrol, kita intip, sesekali kita intip. Bisa saja setelah melihat porno aksi, pornografi kemudian dihapus. Ada di bekasnya, kemudian ada di bekas yang lebih dalam lagi, kita lihat. Di historinya juga dilihat. Apakah betul? Kalau iya, segera didudukkan, kemudian dihentikan. Karena ini bahayanya luar biasa. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, maka sebagai sebagai orang tua dan juga pendidik, kita jangan sesekali untuk mencoba. Jangan sesekali untuk mencoba sedikit pun. Bahayanya luar biasa. Di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu surat Shad ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadilluna 'an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Surat Shad ayat 26. Yang artinya, jangan sesekali engkau mengikuti hawa nafsu.
karenanya akan menjerumuskan, menyesatkan dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang keras karena mereka telah melupakan hari pembalasan, hisab, hari pembalasan. Maka disinilah jangan sesekali kita untuk mencoba sedikit pun. Jikapun itu terlanjur, maka hendaklah kita untuk segera untuk bertobat, beristighfar kepada Allah, dan tidak akan mengulangi lagi, dan tidak akan kembali kepada kesalahan yang sama, kemaksiatan yang sama. Bahkan dikatakan kelemahan laki-laki itu adalah pada mata. Beberapa ulama menyampaikan pendapatnya, kelemahan laki-laki itu ada pada mata, dan kelemahan wanita itu pada telinga. Kalau laki-laki, dalam sebuah hadis disampaikan, mata itu bagaikan anak busur, anak panah yang melesat dengan cepat dan beracun. Begitu melihat wanita, aduhai, kelemahan matanya. Pertama, di pandangan pertama, awal mata. Kalau perempuan, dibisiki dan dirayu telinganya lewat bisikan telinga, sudah luluh hatinya. Bisa saja kemudian dan seterusnya bisa luluh. Sekali belum, dua kali belum, tiga kali luluh. Itulah wanita. Itulah seorang laki-laki. Maka dikatakan di sini jangan sesekali untuk mencobanya. Fayudillaka an sabilillah. Engkau akan terjerumus, terjebak dalam kesesatan untuk jauh dari ajaran Allah, jauh dari ajaran syariat Islam. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, maka jika sudah terjerumus lebih jauh, lebih mendalam, akan menjadi Tuhan. Hawa nafsu itu akan menjadi Tuhan. Tuhannya seorang hamba yang selalu menuruti hawa nafsu. Bahwa hawa nafsu itu bagaikan kuda binang, dituruti kurang. Sama melihat aksi pornografi kurang dan kurang. Apalagi tidak ada pendidiknya, tidak ada orang tua. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa membayangkannya. Anak itu akan selalu kurang dan terjerumus. Otaknya sudah terkontaminasi, kotor, dan akan menjadi lemah. Hafalannya lemah dalam agamanya, lemah dalam syariat Islam. Maka di sini disebutkan kalau sudah menjamur menjadi Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Furqan ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Wahai Muhammad, apakah engkau telah melihat orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan? Apa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Tentu tidak. Karena hawa nafsu itu sendiri adalah harus diperangi. Jihadun nafs, untuk memerangi hawa nafsu. Musuh yang terbesar kita adalah bukan orang kafir, bukan orang yang disangka kita menjadi musuh dalam Islam, bukan. Tapi musuh yang terbesar bagi kita semuanya adalah diri kita masing-masing. Dalam filsafat disebutkan musuh yang besar bagimu adalah dirimu masing-masing. Musuh yang terbesar adalah melawan hawa nafsu kita. Jihadun nafs, untuk melawan hawa nafsu itu perlu dengan pengorbanan. Maka disebutkan ketika orang berpuasa di bulan Ramadan, di sana ketika orang betul-betul mendalami makna puasa itu menjauhi hawa nafsu, tidak hanya menjauhi makan dan minum, tetapi menjauhi hawa nafsunya. Kondisinya lapar, dan di situ mudah untuk menjauhinya ketika lapar, dan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan agama, baca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Ketika bulan puasa itu kita terasa sekali hawa nafsu kita melemah. Tapi puasanya, jika orang puasanya sedang-sedang saja, mereka tidak akan mengatakan oh iya sama saja.
Tidak akan mengatakan puasanya betul-betul hawa nafsunya lemah, tidak. Tapi kalau mereka betul-betul berpegang teguh kepada yaitu syariat Islam, puasanya betul-betul berpegang teguh pada syariat Islam, dijalankan dengan baik, akan merasakan disitulah lemahnya hawa nafsu. Dan kemudian setelah berpuasa, apakah dilanjutkan kembali? Kalau bisa, terus dan terus digembleng. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, sekelumit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk menangani hawa nafsu dan anak didik kita, bahwa anak didik kita betul-betul titipan dari Allah, anak kita sendiri titipan dari Allah, anak didik kita itu titipan dari Allah. Yang kecil-kecil ini anak titipan dari Allah. Mari kita didik dengan akhlak yang mulia, dengan akhlaknya yaitu beliau Rasulullah sebagai suri tauladan, uswah hasanah. Mari kita berintibah, bersungguh-sungguh mempelajari yaitu Al-Quran dan mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran satu persatu, sedikit demi sedikit. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Sedikit dalam khutbah yang kedua ini saya akan menyimpulkan dan sedikit bercerita. Rasul sendiri diasuh oleh ibu susuan dan ibunya masih hidup, tapi diserahkan kepada ibu susuan yaitu Ibu Halimah. Masa usia 4 tahun beliau mulai dari 2 tahun sudah mengembala kambing. Ketika 4 tahun masih mengembala kambing dengan teman-temannya, beliau disergap yaitu seorang atau beberapa orang malaikat. Kemudian dibelah dadanya dan disucikan jantungnya. Kemudian disucikan, dimandikan di dalam baskom dekat dengan Ka'bah sana yaitu air Zam-Zam. Baskom yang terbuat dari yaitu emas atau emas kuning. Dicucikan, kemudian disucikan jantungnya, dikeluarkan darah-darahnya, dan malaikat mengatakan ini bagianmu setan. Suci hatinya. Kalau manusia biasa tidak seperti itu. Maka setelah disucikan 4 tahun itu, sebelumnya memang terjaga, tidak pernah mendekati yaitu pemujaan-pemujaan orang-orang kafir Quraisy. Hingga sampai pun diangkat menjadi nabi, suci. Maka disinilah ketika orang suci hatinya, ketika orang hatinya lembut, ketika orang itu betul-betul berpegang teguh hatinya lembut kepada syariat Islam, insya Allah akan menjadi penolong dirinya dan juga keluarganya. Kalau beliau suci hatinya, maka orang yang paling dibenci oleh setan adalah
beliau Rasulullah. Orang yang paling dibenci pertama kali yaitu beliau Rasulullah. Suci hatinya. Maka disinilah untuk mengendalikan hawa nafsu kita, yaitu ada beberapa konsep yang perlu kita terapkan untuk diri kita dan juga anak didik kita. Pertama yaitu berpuasa. Kedua, banyak berdoa. Ingat, berdoa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak dalam ibadah. Kemudian yang ketiga yaitu dekat kepada Allah. Berusaha berupaya sekuat mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Setiap kali kita menghadap kepada Allah, kita tawadu. Kalau orang sudah tawadu itu syaitan tidak akan mampu mendekatinya. Syaitan berdoa ketika diusir dari surga bersama Nabi Adam. Tapi Nabi Adam berdoa mohon ampun dan tobatnya diterima. Tapi iblis yang sombong itu malah berdoa, ya Allah, jikalau engkau mengutukku, maka izinkan aku berdoa memohon kepadamu untuk menggoda keturunan Nabi Adam dari kanan, dari kiri, dari depan dan dari belakang. Lupa untuk berdoa dari atas dan dari bawah. Dari atas itu apa? Tawakal kepada Allah. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah, syaitan tidak akan mampu menggodanya. Dan dari bawah itu apa? Tawadu. Ketika kita Allahu Akbar menghadap kepada Allah salat, itu kita tawadu kepada Allah, tawadu kepada sesama. Syaitan tidak akan mampu menggodanya. Kemudian yang keempat, menjaga lingkungan yang baik. Dan yang kelima, menjaga pandangan kita terhadap lawan jenis. Mudah-mudahan sekomit ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk anak didik kita, untuk masyarakat ini supaya lebih baik dan lebih maju. Islam sebagai rahmatan lil alamin, ad-dinun nasihat, bahwa agama itu adalah nasihat. Mari kita jadikan agama itu nasihat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربي اجعلنا مقيم الصلاة، ربي اجعلنا مقيم الصلاة، ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم المنافقين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا. اللهم يسر لنا امرنا وامر والدينا، امور الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا